langsung di jadi ban. ini apa? Ini kita udah buat podcast perdana. Yes. Podcast perdana. Belum ada nama. Belum ada nama. Sumpah belum ada nama. Wes salah ya. Belum. Maksudnya Kita apa ya? Kita akan membahas tentang Valentine yang dimana itu identik dengan kasih sayang lah ya, kasih sayang. Dan kenapa kok alasannya kita mengundang kalian berdua ya wajah anak muda yang ada di wajah anak muda. paroki kita. It's okay lah. Ya, Namanya juga bisa. berarti nggak membuahkan ya. Artinya mau berkenalan dengan yang lain ternyata kok kenalnya sama yang ini. Oke. Cukup sampai di situ saja ya. Kalau dari aku sih, kalau keluarga mungkin agak telat menyadari ya. Dimana sekarang kayak iman itu membantu kita akan sesuatu yang tidak pasti sih. Cuma munculnya di tengah malam aja ya. Begitu lewat malam. Mungkin kita berpikir kayak kita nggak butuh Tuhan sih kadang, tapi sebenarnya Tuhan itu nggak perlu kita butuhin sih, tapi cuma Tuhan itu nunggu kapan kita butuh dia. Oh, Kelas. acara kemarin ya Pak lancar. Acara kemarin Natal tahun baru Demaku lancar banget mas. Puji Tuhan. Yes. Kayak apa yang kita harapkan kan Demaku ini udah Demaku 2 ya? Demaku 2 Iya. itu suwe banget gak ada acara tahun-tahunan paling sekitar 5 tahun apa? Iya? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih kayaknya. Dan kemarin itu awal dan puji Tuhan ini kita kayak apa ya asik membuat kesan sing asik buat teman-teman. Jadi biar harapannya kita panitia adalah impresi ini anak-anak ke Demaku 2 ini Demaku ini asik ya ternyata. Dan kemarin kita ngeliat juga Salut. Salut. Ada 3.000 penonton ini. Ya kan? Wow. 3.000 penonton ya. dan puji Tuhan kemarin semuanya bisa enjoy. Iya Itu sih. Ya aku jujur ya nggak ikut sih acara Iya. kemarin. Cuman sempet seliweran. Tapi tak lihat emang, rame banget. Puji Terus, Tuhan. ya OMK semua kan ya. Ya kayak seru aja ngeliatin anak-anak temen-temen kumpul gitu. Nah, nextnya kan bentar lagi kita ngerayakan Valentine ya. Betul. Nah, aku pengen tahu sih artinya dari teman-teman semua itu Jevon juga, Raffi, mungkin aku juga satu kata yang terlintas tanpa berpikir panjang, satu kata yang ketika mendengar atau mengingat membaca kata Valentine, kira-kira kata apa? Kalau aku ya, satu kata tapi ya, jangan satu kalimat. Nah, Kasih kalau aku. Mungkin kalau dari kalian. Kalau aku tulus. berat ya. Berat ya. Baik Romo. Jevon. Kalau dari aku sih mungkin cinta ya. Wih. Tumas. Sini. Aku yang ringan-ringan aja. Oke. Bunga. Nah, Bunga bang. Enggak. Oh mau? Kasih. aku. Tulus. Cinta. Bunga. Bunga. Kenapa kok kasih? Tulus. Cinta. Oh ini alasannya. Yes. Kalau aku karena menurutku kasih itu bisa diberikan kepada siapapun dan kapanpun. Siapapun, kapanpun. Nah, Oke. kalau kalian, Kalau aku kan karena dikasih bisa diberikan kepada siapapun dan kapanpun harus ada ketulusan dalam memberikan. Mantap. harus nyambung. Aduh berat tinggi. Ada pressure-nya ya. Apa ya? Kasihan Mas Anto. Sing terakhir. Karena Mas kasih pikirin. Sing gampang ya. Bentar.
Wah, durasi bos. Oh, tadi kan tulus apa tadi? Tulus? Kasih. Kasih, tulus. Tulus. Aku cinta mungkin karena ya karena apa ya? Krik-krik. Beban Mas ya, beban. Oh, atau Mas Anto dulu deh. Apa mau? Kasih, tulus ya? Artinya, bunga ya? Ya, artinya gini, ketika kita memberikan seseorang bunga, bunga ini kan sesuatu yang natural ya, Iya. yang alam. Jadi Oke. dia tumbuh dengan apa adanya selama kita menyirami. Kalau dihubungkan sama halnya dengan kasih, ya kan? Iya. Benar nggak sih? Benar, Kasih benar. Nyambung. yang harus kita sirami setiap hari. Ya teori. Filosofis sekali Mas Anto. Sehingga ketika kasih itu kita sirami setiap hari, mudah-mudahan dia tumbuh menjadi bunga yang tulus, yang kita berikan kepada seseorang yang kita cintai mungkin ya. Gimana? Ya udah, Mas Anto udah. Kalau ya, Yes. kalau aku Tak kasih umpan nih. Terus ya. Kalau aku karena kalau kita mencintai kan nggak perlu alasan. Begitu pun kita mengasihi, begitu pun kita tulus kepada seseorang kan. Kurang memuaskan ya. Kurang memuaskan. Oke, nggak masalah. Oke deh. Lanjut Mas Anto. Nah, artinya gini, oke lah, kita punya masing-masing apa ya, sesuatu yang, kalau aku Valentine, aku ingatnya seperti ini. Tapi dari Valentine yang sudah berjalan, pernahkah teman-teman ini secara khusus mungkin membuat sebuah acara atau mungkin merayakan secara pribadi atau bagaimana? Pernah nggak? Kalau aku pasti pernah. Kalau yang kalian? Kalau kita, saya aja dulu ya. Oke. Kalau saya jujur Kita belum pernah. Kalau merayakan dalam konteks yang special relationship gitu. Oke. Kayak pacaran gitu kayak belum pernah. Kayak gitu sih. Cuman kalau dalam konteks yang komunal bersama gitu pernah. Oke. Di OMK kita kayak bikin acara Valentine bareng, kayak gitu sih. Aman sekali ya. Oke. Jawaban. Kalau aku ya mungkin sama kayak Mas Rudi, cuma bedanya ya aku sama ya kayak kalau mengatakan pernah merayakannya itu ya secara komunal di OMK itu kayak acara Valentine. Tapi kalau secara pribadi jujur nggak pernah. Masih belum. Belum berarti akan. Amin. Kata mereka bohong itu. Para saksi. Aku baru ingat ternyata pernah, Pak. Nah. Oh, gimana? Ternyata pernah. Kalau misalnya ke pacar gitu ya seumumnya aja sih, kayak ngasih bunga kayak Mas Anto tadi, terus ngasih kayak apa ya? Kayak buku notes gitu, isinya kayak ya memuji-muji gitu. Paham gak sih? Oh. Kayak surat, cuman kan bentuknya kayak Ya, surat cinta lah, Surat surat cinta cinta. lah. Gitu. Umumnya kayak gitu. Di zamannya Mas Anto surat cinta. Kantor pos. Iya Mas ya Tapi berapa lama sih? Siapa? Aku. Berpasangan, berpasangan. Oh, berpasangan. Kalau berpasangan mau 1 tahun, Masuk 1 tahun. mau habis ini Februari 1 tahun. Oh, persis Februari. Aku jadiannya H+1 Valentine, Mas. Wih, spesiali. Berarti tanggal 15. Tanggal 15. Kita catat. Hapus satu juga. Oh, ada yang sama persis juga. Pasangannya juga. Oh, jangan-jangan pasangan. Sorry. Jadi ini aku ceritain Mas ya. Sip. Ini pengalaman pribadi aja. Kita OMK ngerayain Valentine, pulangnya ternyata aku sama Vian nembak cewek. Cewek yang sama atau? Cewek. Ya ini kan berarti masuk ke pengalaman yang pernah Dialami. dirasakan, dialami. Jangan tanya saya ya. Ya apapun itu. Kalau aku Sesimpel ngirim reels di IG mungkin. kan aku sama kamu. Usaha apa yang pernah dilakukan? Yo. Kalau usaha mungkin dulu sih, tapi apa ya? Terus ngasih bunga sama
coklat aja sih. Itu aja sih. Oh, It's okay lah. Usaha namanya. Namanya juga usaha. berarti nggak membuahkan ya? Ya, itulah. Nah, artinya sekarang gini, kita tadi ngobrol-ngobrol selalu berkaitan sama pasangan ya. Betul, betul. Sehingga kenapa Valentine itu selalu identik dengan pasangan? Bener nggak sih? Benar. Nah, ada yang mau disampaikan, kenapa kok Valentine itu selalu identik dengan pasangan? Iya, Mas. Kalau Nah. pikir-pikir kenapa harus pasangan gitu ya? Nah, itu dia. Jadi gimana kalau menurut kalian tuh kayak lama-lama kan kayak bergeser maknanya gitu. Tapi semakin kesini memang kayak semakin dirayakan kayak bersama nggak sih? Makanya tadi di awal tadi aku bilang kasih karena bisa diberikan pada siapapun dan kapanpun. Kapanpun. Tapi karena emang aku juga sadar lambat laun maknanya bergeser, itu juga sebenarnya sekarang agak rancu juga memaknainya seperti apa. Kalau menurut kalian gimana? Sama sih mungkin ya. Maksudnya kan kayak yang sampean bilang tadi, cinta dan kasih itu bisa diberikan kepada siapa saja. Ya, tak rasa kalau sekarang aku ngeliat di umur segini kayak Valentine itu ya buat siapa aja gitu. Dalam artian kayak ya nggak harus sama pasangan, bisa sama kayak teman terdekat, lingkup terdekat. Even nggak tahu ya ini sama apa enggak. Dulu aku waktu kecil itu malah ngerayain Valentine itu buat orang tua gitu. Kayak kalau misalnya Valentine ngasih mama coklat, ngasih papa coklat gitu. Nah baru ke dewasa ini Terus papa sama mama ngasih coklat juga. Coklat coklat. Terus habis itu pas ke remaja-remaja mungkin ke pacar. Tapi semakin kesini ya makin kayak ya apa ya maknanya kayak buat bersama aja sih. Makanya kemarin kayak di OMK kita bikin acara Valentine buat teman-teman yang seperti Jevan yang belum berdua. Biar kita bisa tenang Ban. Dapat loh. Gimana kalau tadi Seven? Kenapa maknanya Mungkin- bisa bergeser itu? Mungkin karena perkembangan teknologi ya. Soalnya kan sekarang kan kayak apa-apa ya nggak cuma Valentine lah. Kayak semua jadi bergeser. Karena kan ternyata banyak yang berpendapat bahwa kayak misalnya kita ambil contoh Valentine aja, bukan cuma buat pasangan tapi juga bisa buat keluarga, buat teman terdekat dan yang lain. Ya mungkin bisa balik lagi sih ke tadi yang poinnya Mas itu sih. Kalau kita cinta kan bisa memberi, bisa apa? buat siapa saja. Buat siapa saja lagi ya, seperti Di mana itu sih. saja. Betul. Ini aku jadi pengen tahu nih, Hah, khususnya buat yang belum punya pasangan. Nah, iya sebenarnya banyak pertanyaan ini, banyak pertanyaan ya. ini pertanyaan yang mungkin juga dialami teman-teman lain ya. Artinya kita sharing buat teman-teman yang lain juga. Ya. Ada tantangan tersendiri kah ketika kita lama mungkin ya belum mempunyai pasangan? Ketika orang artinya gini, ketika orang sekarang memaknai Valentine itu kenapa kok selalu dengan pasangan. Nah, buat yang belum punya pasangan, apa kira-kira tantangannya atau mungkin ini menjadi sesuatu yang aku harus gimana sih? Kalau mungkin itu sih, kalau dari aku Mas ya. Tantangannya mungkin karena ini sih, rasa kesepian aja sih. Wah, sebuah lagu. Soalnya kan ini sih kan kadang-kadang kan kalau aku kan kayak masih punya teman yang lain. Yes. Jujur happy sih bisa kayak bersengkrama, nongkrong sama teman-teman, tapi kan kadang-kadang kayak ada rasa tersendiri nggak sih kalau nongkrong sama pasangan kita gitu. Ya, Tapi apa ya? Mungkin kalau dari aku Mas ya, yes. yang bisa jadi kayak bertahan sih jodoh kan ada tangan Tuhan nggak sih? Aduh, kata-kata puitis. sih. Kata-kata hari ini. Sebenarnya agak Semua akan indah pada waktunya ya, gitu ya. Amin. Kalau boleh Tapi- nyambung soal Jevan tadi, jodoh ada di tangan Tuhan. Sebenarnya kalau kita di OMK itu kayak mikir, kita kan pelayanan ya di sini ya. Dalam artian kayak ya nggak ada feedback yang secara langsung, hasil yang didapatkan secara langsung. Tapi kita kayak selalu percaya kayak, gini pasti itu berkah lah, pasti orang berkah lah. Dan mungkin apa sih nggak rasakan, teman-teman lain sih rasakan, itu mungkin berkah-berkah yang apa ya, bulir-bulir yang diterima gitu loh. Dalam artian kayak mungkin aku sekarang dapet pacar, oh karena
di OMK. Di OMK, nah. Mungkin untuk Jeven berkahnya menyusul. Tapi gini, nyambung apa maupun jodoh ada di tangan Tuhan ya. Iya. Cuman pengalamanku juga ya, artinya bahwa walaupun memang jodoh, hidup, takdir dan semuanya ada di tangan Tuhan. Cuman kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya kan, artinya ya memang kita tetap berusaha ya. Satu contoh, Betul, Mas. ketika kita ngomong jodoh ya, mungkin Raffi menemukan pasangannya kan memilih juga Bi ya. Memilih. Maksudnya, Apa pilihan itu? nah, Sempit. artinya kita memilih si A, si B, si C. Artinya kita berusaha ya. Betul. Sehingga enggak, ya benar memang jodoh di tangan Tuhan, cuman kita tetap harus berusaha dalam segala aspek Ya. kehidupan ya. Kalau Mas Anto sama pasangan ketemunya di mana, Mas? Waduh, Aku kira enggak, di luar. Jadi iya, Mas. Oh, aku baru tahu. Di luar, di sebuah sekolah. Berarti zaman Kisah kasih Di sekolah. sekolah. Cuman memang waktu itu ada unsur ketidaksengajaan juga ya. Artinya mau berkenalan dengan yang lain, ternyata kok kenalnya sama yang ini. Oke. Cukup sampai di situ saja ya. Jangan lebih dari itu. Dari itu. Tapi pernah nggak sih mengalami pandangan-pandangan? Artinya ketika kita sendirian, itu orang lain punya pandangan yang keliru. Ketika kita sendirian. Oh, ini lebih ke Jeven kayaknya ya. Aku lagi ya. Boleh atau mungkin pengalamannya Raffi ketika belum berpasangan, ya kan? Wah ini belum pasangan, ini belum punya pasangan, dianggap nggak laku atau nggak asik. Untungnya Ada nggak? sih aku nggak di tengah lingkungan sing apa ya Mas ya, kayak langsung judge gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak semua pasti ada prosesnya sih. Even kayak aku sama Jeven Berpasangan. ya, kita Aneh sampai dong Mas. Kayak aku sama Jeven yo biasa gitu loh Mas. Paling yo ketemu kapan kon beojo, kapan kon iki. Nah, Tapi tidak ada sih kayak mungkin kalau misalnya kita lihat lingkungan lain kan paling ngirane wah hari ini orientasi ini beda ini kayak gitu Mas. Tapi yeah. untungnya kalau kita kayak ya udah saling support aja. Kon seneng mbek wedok iki ayo kejaran kayak gitu Berarti sih Mas. ini ya tergantung lingkungan. Tergantung lingkungan Dan sih. kebetulan lingkungan di Paroki Raturosari lingkungannya positif. Sangat positif. Kalau dari Jeven gimana? Ya sebenarnya sama kayak Raffi sih. Cuma mungkin kalau aku mungkin nambahin poin plusnya lagi ya. Di lingkunganku itu kebanyakan supportnya itu sampai kayak mau tak kenalin dah, gitu. Maksudnya at least mereka tuh kayak effortnya apa ya? Bukan dia kayak. Tapi kan tanda mereka peduli juga. Nah, maksudnya peduli sampai effort mau kayak apa kayak nyaranin temennya apa teman dekatnya lah. Itu kan bentuk kepercayaan kan. Iya. Gitu kan. Kayak kalau aku nambah gitu aja sih. Nah artinya gini, kan tentunya ada momen-momen yang merasa nggak nyaman ya. Iya. Ketika nggak punya pasangan, terus kemudian terlepas dari ada pandangan-pandangan yang negatif ketika kita nggak dapat pasangan atau apa. Pernah ini nggak, maksudnya apa yang teman-teman lakukan ketika untuk mengatasi rasa nggak nyaman itu ketika sendirian di tengah lingkungan yang heterogen ya? Ada yang support, mungkin ada juga yang mencibir, wah ini nggak lama nggak dapat pasangan atau apa, atau si A ini nggak dapat pasangan karena begini begitu. Tergantung lingkungannya tadi tuh Mas. Nah artinya kenyamanan ini how to handle, maksudnya gimana mengatasi itu sih? Oh iya. Info ngopi sih Mas kayaknya. Ngopi. Info ngopi maksudnya? Tapi iya sih kalau di umuran kita ya Iya. lebih ke healing lah. Healing. Oh. Paling mudah diraya ngopi. Ngopi. Mungkin apa ya Mas yo? Aku ngerasa kayak dulu ya, maksudnya waktu kayak belum punya pasangan itu gak sing terlalu mikir, gak sing terlalu ngejar banget itu karena kayak berdino ono ae info ngopi lho. Tapi bisa nongkrong sama temen. Iya, ayo nongkrong. Nongkrong sampai
lupa gitu loh akan perasaan itu gitu sih. Jadi kayak aku Oke. tidak menangani ini secara khusus. Itu terjadi kayak yo alami aja gitu sih. Karena itu tadi lingkungan sing mungkin support dan lain dan apa ya? Gak terlalu dipikirin aja sih. Mas. Soalnya umurnya sih segini kan, kayak masih banyak lah yang harus dikejar. Harus dikejar. dulu gitu. Kan? Iya. Waduh. Bodoh aduh aja. Jurus semua ya. Soalnya kami yakin pengalamanmu juga pasti banyak. Ya artinya itu mau kenapa? Ya mungkin kita perlu sharing ya ke teman-teman. Mungkin yang punya circle tertentu bisa tuh ngopi, ya kan? Benar-benar. Iya. Ngopak atau ngopi malam nggak tahu sih. Cuman belum tentu ada juga orang-orang introvert yang mungkin dia nggak punya circle yang ini ya. Nah, Oke. nah, share aja sih maksudnya mengatasi ketidaknyamanan. Apakah ngopi juga atau Kalau aku ada yang ya, lain? di luar itu kayak apa ya? Aku lebih kecuek aja sih, Mas. Kayak maksudnya ya pasti ada ya rasa-rasa kayak pingin ini nah, tapi pada akhirnya ya jalani aja sih, Mas. Soalnya apa ya kayak kita nggak bisa memaksakan hal yang nggak bisa dipaksa gitu loh. Tidak bisa Apalagi kayak memaksa. hal kayak gitu, menurutku kayak kalau di aku itu hal yang nggak bisa dipaksa gitu loh. Oke. Jadi kayak meskipun kayak ada kayak judge baik, judge positif kayak ya udah jalani aja sih gitu loh. Ya, Kalau aku ya. ya sih. Atau mungkin selain nongkrong, ngopi itu mungkin bermedia sosial Ya, atau itu juga bisa. nge-game mungkin. Nge-game bisa. Kalian nge-game? Enggak. Aku yang nge-game. Oke, Atau gamer. mungkin ini sih mungkin bisa lebih kayak apa ya? Kita merefleksikan diri sih sebenarnya. Itu juga Maksudnya penting itu. apa sih yang Masuk ini. Seru ya. Seru ini. apa yang sekiranya kita bisa tunjukkan bahwa kita ini pantas dapat pasangan gitu loh. Nah, Itu loh. Iya. Kayak menurutku ya, selain kita harus cuek dan lain, tapi ada usaha tadi, usaha yang kemarin ngomongin tadi. Iya. Kayak ya kita refleksi aja sih, maksudnya apakah aku pantas pertama, kira-kira apa sih yang bisa dibanggakan? Nah, ini Aku paham. menarik. Pasti banyak orang sih kayak ngomong kita harus cari jodoh yang terima kita apa adanya. Tapi kalau nopo ini kan ya Ada apanya? Apa adanya? Ada apanya? ada apanya. Kan mutualisme kan. Kayak gitu. Mungkin lebih ke ini sih mas, kayak improve diri aja sih. Ya. Entah itu secara skill atau pinter, mungkin kita juga ya kayak gitulah. Maksudnya improve hal-hal yang sekiranya kita bisa tunjukkan kalau oh kita ini punya value loh. Nah. Kita ini punya sesuatu buat dilihat. Gitu Nah, artinya gini, ya semua pasti melalui sebuah proses ya. Cuman Ketika proses itu berjalan, kayak yang Raffi bilang tadi, maksudnya pelajaran refleksi ya, refleksi. Nah, dari hasil refleksi itu pelajaran apa sih yang misalkan bisa di-sharingkan ke teman-teman yang didapat ketika melakukan refleksi atau Jeven refleksi juga nggak? Maksudnya Iya. Ya refleksi sih mas. refleksi apa Improve-mu ya? Gimana improve-mu? Artinya dari hasil refleksi itu Nah. apa yang diperoleh? Misalkan? Mungkin kalau aku ya mas ya, dari refleksi tadi itu mungkin yang paling jelas ya yang aku peroleh itu rasa pede aja sih mas. Jadi, Kayak percaya diri gitu loh. Ya, apa ya maksudnya? Maksudnya kan tadi kan poinnya kan refleksi kayak apa yang bisa kita beri dan lain-lain itu kan. Sama ini kan kalau aku mas ya, Hah? ya itu aja pasti banyak kurangnya lah mas. Oke. Jadi pas kayak refleksi, akhirnya kan aku paham apa yang bisa aku ubah, apa yang harus aku kurangi. Kayak apa ya? Kayak ada yang berlebihan harus dikurangi, yang kurangi harus dibuat lebih kayak gitu kan ada batasnya kan. Itu kayak akhirnya pada saat refleksi ya, at least percaya diri dulu sih kalau. kok ujung-ujungnya kelihatannya terlalu pede. Over pede, lewat pede. Malu-malu sebenarnya. Malu-malu. Tapi bagus juga. Cara improve-mu gitu lah ya. Menumbuhkan rasa percaya diri. Iya tadi. sih, kalau dari aku gitu sih. Itu anak pengalaman nggak tuh? Iya. Refleksi. Iya, waktu itu kok tadi kok nyerang terus. Kita kasih serangan balik ya. Lanjut dulu aja lah. Dia lari dari kenyataan. Tapi kalau Mas Tito kan dapet pacarnya di UMK juga kan? Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama. Mungkin nanti perlu nonton IG-nya kita yang terakhir kemarin ya. Oh iya. Sudah kan? Ya, sudah nonton. Sudah nge-like, sudah follow. Sudah like.
Oh, yang konten kemarin Repost juga ya. sih. Iya, Oh, sing iya. semalam. Kapan hari ya? Itu ya. IG OMK isinya relate semua ya. Relate semua itu. IG OMK, IG paroki isinya Oh iya, keeper sorry. reelsnya relate semua ya. Itu Terima kasih. Itu editornya nggak apa-apa kan, Mas. Jangan curhatan dari Curhatan pribadi kayaknya. Hati banget gitu Mas. Aduh. Otaknya tuh ada dua tuh, ini sama itu. Mas Deko dan Putra. Mungkin bisa tanya langsung aja. Oke. mau ditanya. Oh, sendiri. Malah pribadi. Pribadi ya. Hasil Ya. refleksi tadi. Dari segala kegalauannya akhirnya timbul konten-konten yang berkarya. Nah, Seven over confidence. Mereka Karena memang biasanya karya-karya kreatif muncul dari ketidaknyamanan. Nah, Betul nggak sih? Betul. Nah, kembali kita ngomong ke Valentine lagi ya. Iya. Kalau tadi kita ngomongnya tentang pasangan-pasangan. Nah, sudahkah terpikir atau artinya memaknai Valentine itu atau mendapatkan apa namanya kasih, Ya. tulus, cinta dan sebagainya tadi dari yang bukan pasangan? Sudahkah mengalami hal itu? Menyadarikah teman-teman bahwa cinta, kasih itu nggak selalu dari pasangan? Kalau aku sangat menyadari, contoh aku sangat menyadari mungkin dari kecil aku sudah merasakan di lingkup keluarga, terus di OMK juga aku juga merasakan yang sama di lingkup teman-teman. Mungkin kalau dari kalian? Kalau dari aku sih, kalau keluarga mungkin agak telat menyadari ya. Telat menyadari, Pak Bu. Konten ya. Orang rumah kecewa sih ini. Kayak maksudnya apa ya, kayak ya itu sih aku mungkin kayak dulu agak kalau pria keluarga dulu agak cuek ya, kayak belum menyadari lah apa itu cinta, kasih dan tulus. Tapi sering berjalannya waktu aku baru sadar ternyata orang tua keluarga itu sangat memberikan hal seperti kasih, cinta, dan tulus itu sebanyak itu kayak dari hal kecil pun. Ya, ya. Contoh Ya nyata. kayak kalau aku ngerasain ya kayak ya dibuatin makan itu kayak udah ngerasa itu udah dikasih kayak kasih nggak sih? Oke. Ya, Nah, Iya, lain masih dikuliahin juga. ya aduh. Dikuliahin. Betul. Masih diterima di rumah itu. Nah, tapi benar, kadang kita merasa dikuliahi ya. Iya. Sama, jadi aku juga kadang ke orang-orang di rumah ya, Iya. anak-anakku misalkan, pasti yang muncul pertama kali ketika kita memberikan sebuah insight, masukan, itu kan merasa, apa sih ini? Ya kan? Betul. Padahal dari sisi orang tua, itu pengennya, harapannya kita, itu kan kita memperhatikan, oh pengennya kita nanti supaya jadi lebih baik. Gitu. Itu benar sih yang Raffi bilang, gitu kan, bahwa memang yang ada di dekat kita, kadang nggak kita sadari. Iya, kadang Tapi mohon maaf, ketika sesuatu yang di dekat kita itu tidak ada. Ini contoh lain aja, misalkan Iya. bolpen. Ketika kita Filosofis nih. pegang bolpen untuk nulis dan sebagainya, kita nggak pernah merasa bahwa kita mempunyai bolpen. Kita nulis aja dia, kita pakai dia seterusnya, ya kan. Tapi ketika bolpen itu hilang, kita bingung nyari kan. Baru kita menyadari bahwa, iya aku butuh bolpen. Aku butuh keluarga, aku butuh orang-orang yang support aku, yang selama ini ternyata mereka memberikan kasih juga ke kita. Semangat, sepakat. Semangat. Sorry. Kopi ben. Sabi. Ya, pahit. Kopinya pahit. Justru itu mas tujuannya. Tapi mudah-mudahan tidak sepahit kenyataan yang ada. Nah, ini agak rohani sedikit ya. Iya. Artinya dari iman yang kita miliki, nilai-nilai iman yang selama ini kita pelajari baik secara formal maupun informal, apakah iman yang kita miliki ini mempunyai peran buat teman-teman
ketika menjalani hidup-hidup tanpa pasangan maupun dengan yang sudah berpasangan, ada nggak sih pengalaman-pengalaman atau mungkin nilai-nilai iman tertentu yang Ya kalau pernah teman-teman alami? mungkin buat contoh ya aku menyadari itu dengan kayak mungkin aku nggak terlalu orang yang rohani banget, yang nggak terlalu rohani banget, jadi mungkin sangat mengesampingkan tiap minggu ke gereja, tapi tiap pas ke gereja itu kayak baru merasalah kalau ternyata dari sisi rohani ya Tuhan itu memang bekerja di hidup kita, jadi kayak merasa dicintai juga gitu. Ya itu pengalamanku sih. Kalau dari kalian gimana? Jujur ya, kayak kadang-kadang di tengah malam Tengah malam. Sampai merawan ya. Perawan. kayak apa ya, ngerasa kayak ini sih, tiba-tiba kayak gak tahu kenapa rasanya kayak pingin ngomong terima kasih aja tapi bingung ke siapa gitu loh mas. Kayak apa ya, mungkin begitu besar cintai Tuhan itu kayak yang ngasih berbagai berkat gitu loh dalam hidup. Jadi itu juga masuk ke dalam poin yang hal yang ada tapi kita tidak sadari soal pulpen tadi. Kayak kadang-kadang kita terlalu ngerasa apa ya, di dunia ini kita berjalan, oh aku bisa ini karena sendiri, karena diriku kayak gini, tapi kayak kita lupa gitu loh, poin kayak oh ternyata ada sesuatu yang lebih besar, seseorang yang lebih besar itu yang kayak istilahnya nuntun dan membawa kita gitu loh. Jadi kayak aku kadang-kadang tiba-tiba kayak aduh puji Tuhan banget ya, puji Tuhan banget ya. Masih yo terkadang akeh sambate pisan tapi kayak yo akeh sambate pisan cuma kayak ketika ada ribuan sambat terus ada satu hal sing apa ya, satu hal sing sangat baik gitu kalau langsung kayak aduh puji Tuhan, terima kasih kayak gitu loh mas. Jadi kayak aku ngerasa kayak di masa sekarang kayak iman itu membantu kita akan sesuatu yang tidak pasti sih. Cuma munculnya di tengah malam aja ya. Begitu lewat malam. Iya kan? Di segala waktu lah. Semoga. Kayak gitu sih. Jadi kayak yo di tengah semuanya ini gunjang-gunjing dunia ini kayak ya salah satu yang membantu kita adalah iman untuk ya sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Finding God in all things lah. Ya, finding God in all things. Seven, gimana Seven? 3, 2, 1. Secara pengalaman iman Kristiani. Aku sama kayak mas itu lah, aku punya latar belakang yang kurang rohani lah. Tapi kayak apa ya? Aku ngambil kayak pengalamanku dari salah satu kejadian yang ada di hidupku yang cukup kayak apa ya? Cukup nampar lah hitungannya. Itu pas adalah kayak keluarga sakit kan. Oke. Kan dulu kan kayak pikir kan kayak buat apa sih harus rajin berdoa orang lain kayak gitu loh. Kayak gak ada tujuan gitu untuk berdoa. Terus pada saat kondisi seperti itu, jujur agak sungkan kan ya untuk berdoa kayak seperti itu. Tapi pada akhirnya pada saat kayak kan udah mikir bingung mau jalannya apa lagi, mau minta tolong ke siapa lagi. Cobalah untuk kayak sering rajin berdoa orang lain. Ternyata terasisikan kayak maksudnya doanya tercapai gitu loh. Jadi kayak mungkin ini sih yang poin paling penting yang terdapat sih, kayak mungkin kita berpikir kayak kita nggak butuh Tuhan sih terkadang, tapi sebenarnya Tuhan itu nggak perlu kita butuhin sih, tapi cuma Tuhan ini nunggu kapan kita butuh Dia. Kelas. Gini, aku punya pengalaman kecil ya. Mungkin tidak pada waktu itu aku nggak menyadari. Gitu. Setelah itu terjadi 2-3 hari setelah kejadian ya. Jadi pernah aku itu naik motor ke arah selatan, jalannya sih lenggang. Jadi kendaraan cenderung jalannya cepat. Nah, di satu titik aku harus menyeberang ke kanan. Pada waktu mau nyeberang ke kanan, itu sempat terpikir, bentar, di depan masih ada kendaraan lain. Dari lawan arah. Ketika kendaraan lain dari lawan arah, betul. Itu sempat terpikir, aku kembali ke kiri. Tapi waktu itu nggak, tetap di tengah aja deh, di marka jalan itu. Sepersekian detik,
dari belakang itu ada kendaraan kenceng. Samping, bus gitu. Ya karena memang jalannya sepi, arah ke selatan itu. Nah, waktu itu yang terpikir, kok kenceng sekali sih, gitu kan. Untung nggak kena, gitu kan. Belok kanan lah aku setelah itu. Nah, 2-3 hari itu sama sih, pas nggak malam hari tapi pas sendirian lagi. Pas sendirian itu mikir, itu seandainya aku jadi memutuskan menepi ke kiri lagi, mungkin kena, gitu kan. Nah, di situ aku mikir, memang ceritanya sepersekian detik. Sepersekian detik. Nah, entah waktu itu sedang ada sinar yang menerangi aku ya, sehingga berpikir mungkin ini yang dikatakan orang-orang itu bahwa Roh Kudus itu melindungi kita. Artinya niatku yang mau menepi ke kiri itu nggak jadi. Mungkin itu cara Tuhan yang kita nggak pernah tahu ya. Yang orang-orang bilang cara Tuhan itu selalu misterius, kita nggak pernah tahu. Dari situ aku menyadari bahwa Tuhan masih memperhatikan kita. Dan dari kejadian kecil itu aku bisa memaknai bahwa Tuhan pun menyayangi kita kok, gitu loh. Tidak, artinya sayang itu tidak selalu dari pasangan, dari keluarga tadi juga bisa, adik, saudara, bahkan teman seperjuangan yang mungkin ngasih support, ya kan. Dan kalau kita bicara lebih besar lagi, kekuatan yang tadi Raffi bilang begitu besarnya dari kejadian-kejadian kecil, itu sebenarnya kita merenung, memaknai, itu juga bentuk sebuah kasih yang kita nggak pernah. Ada lagi pengalaman misalkan pernah jadi memerankan Yesus, ya kan? Cian juga pernah, aku juga pernah. Stefan habis ini. Harus Mbak saya. Artinya gini, ini sedikit sharing ya. Artinya waktu aku memerankan Yesus itu prosesnya di lapangan di bawah. Sehingga langsung kena sinar matahari. Di Kesatrian? Kesatrian. Oh ya. Di Kesatrian, walaupun pada waktu latihan, jangan mukul beneran, tapi pada saat take beneran, itu pasti ada yang beberapa yang masuk kan. Totalitas lah. Biru-biru dan 3 hari baru hilang. Gitu. Kena panas, harus memerankan Yesus jatuh beberapa kali di lantai yang kasar. Itu ketika naik ke salib ya, terus kan di bawah itu ada tanah yang kita gali. Salib itu tiba-tiba kan jatuh, blek. Walaupun kita sudah pegangan, hentakan itu masih ada. Masih ada. Itu rasanya kena panas, capek bukan main. Salibnya itu sama yang sekarang, Mas? Sama, warisan turun temurun. Cuman ini buat aku kurang ini ya. Nah, cuman aku sempat berpikir, kita yang memerankan itu rasanya kayak kehausan, kayak dehidrasi, karena memang di lapangan. Apalagi dia. Bentuk kasih yang kita nggak pernah nyadari. Begitu kita memerankan itu rasanya kita baru memerankan sekian detik, sekian menit lah. Rasanya sudah kepanasan, keringetan kena pukul yang nggak sengaja pasti, ya kan? Nah, aku malah telat sih Mas. Telatnya? Waktu memerankan Yesus itu. Jadi kayak aku sulit banget mendalami peran kan. Sulit banget. Pas hari H baru di scene keberapa. Itu aku masih bisa masih bisa bercanda lah, pas di belakang layar. Tapi ketika mau ngobrol dengan teman-teman di belakang layar itu malah mereka nggak ada respon yang tak harapkan untuk membalas obrolanku gitu loh. Dan di situ aku kayak baru sadar, ini aku lagi memerankan sosok Yesus nih gitu. Dan di situ aku kayak baru benar-benar mendalaminya. Jadi kayak telat gitu Mas. Nggak tahu kalau Vian gimana Vian? Buat suatu saat pemeran-pemerannya dipanggil ya. Nah, dari obrolan-obrolan kita ini tentang Valentine, tentang pasangan, baik yang belum punya pasangan maupun yang sudah pasangan, ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman OMK nggak? Dari yang belum berpasangan maupun yang sudah berpasangan? Contohlah aku. Pesan-pesan. Kalau misalnya aku pesan aja deh, yang khususnya yang udah berpasangan ya, mumpung sudah menemukan yang apalagi seagama di tengah dunia yang sekarang plural banget lah ya. Itu kan suatu keuntungan terbesar lah kita itu satu lingkup di OMK untuk dapat pasangan yang
seiman. Jadi kalau bisa dipertahankan. Yes. Ya, kalau itu pesan dari aku. Mungkin kalau kalian ada pesan kesan untuk teman-teman OMK sendiri lah di paroki Ratusari. Rumput tetangga memang lebih hijau. Wah, Tapi ini tentang anak senja. Tapi sorry. tentang bagaimana kita merawat rumput di lahan kita sendiri. Hai. catat. Ya sama mungkin itu sih apa ya, tetap kita cari imannya kita aktif di OMK, mungkin teman-teman semuanya yang belum aktif, yuk kita bareng-bareng, kita pelayanan di sini, kita cari bareng-bareng berkah yang Amin. sekiranya masih akan dikirimkan oleh Tuhan. Dan percayalah, iman itu membantu kita di dunia yang tidak pasti, kayak gitu sih. Fana. Dunia yang fana. Kayak gitu sih. Kacar. Jawaban. Aku ya, sing enggak. Mungkin lah aku untuk sing wis berpasangan, pertahankan ya teman-teman. Kapan maneh soalnya. Menurut aku gitu. Sing untuk sing single mungkin Aku buka lowongan. Boleh gitu lah. Boleh. Untuk semua. semua apa? Semua lah. Untuk semua kan. Semua. Yang single ya tetap berkarya aja. Tetap percaya sih, rencana Tuhan pasti baik untuk kalian semua sih. Itu aja sih dari aku. Aku boleh sharing? Boleh, sangat. Mungkin ketika puji Tuhan kita mendapatkan pasangan yang seiman, secara tidak langsung sebenarnya kita menyelamatkan teman kita. Ya. Iya. Ya. Itu ya, maksudnya paham ya? Paham, Mas. Karena gini tuh, mungkin sharing juga ya, artinya bahwa dulu aku pernah punya pasangan yang seiman, tapi karena sesuatu hal, akhirnya terpaksa kita break ya, maksudnya kita berpisah. Nah, tidak lama kemudian dapat info dari teman lain nih, sesama UMK. Ya. Ngerti nggak? Si ini gitu. Ya apa? Dia sama lain nih. Nah, itu bukan cemburu ya, tapi rasanya kayak, aduh. Kalau dari ekspresinya Jevan lagi merasakan ini. Sorry. itu maksudku ya, gitu ya. Jadi kita saling menyelamatkan supaya ya kita bisa tumbuh bersama sih. Gitu. Iya. Iya sih. Kalau yang disyukuri, baik yang belum berpasangan maupun yang sudah berpasangan, adakah yang aku belum berpasangan tapi aku bersyukur dengan kondisi saat ini? Ada nggak, Ben? Nggak perlu kasih contoh ya, langsung aja. Kayaknya Jevan banyak ini. Apa ya? Hal kecil aja lah, kalau- contoh kecil. Bersyukuri kalau posisi single ini Mas. Ya. Kalau aku sih mungkin ini sih. Ya kali itu sih. Nah, Harus lucu ya. guyu dhisik apa ya? Guyu dhisik. Harus lucu. Kalau yang masih single gini ya, tapi di konteks kayak ya Katolik lah, OMK lah ya. Yang masih bisa syukuri adalah masih bisa milih sih. Oh, masih bisa milih. Standarnya B aja. Standarnya tinggi. Orang malah menilai playboy malah. Iya kan? Blunder. Bener ya? Yang lain dong, yang lain. Nggak, bercanda. KTG berarti. Iya sih, aduh. Ngasih. Kayak misalnya single mungkin apa ya? Hal yang nggak syukuri, nyata masih banyak gitu loh teman-teman Katolik yang nggak tahu. Selama ini kan yang ku tahu kan cuma Kesatrian aja kan. Terus kemarin setelah kayak ada acara temanku tadi itu, kayak, Yes. oh ya di pada parkiran juga masih ada loh. Nah, Jadi at least ya gak pupus lah harapan. oke. Kayak gitu aja. Paling nggak tidak sendiri lah, Ya, tidak ada sendiri temennya. lah, masih banyak temennya. Kalau di depan saya ini ada beberapa. Gitu sih. Kalau POV yang dari yang berpasangan, Kalau sebenarnya kalau buat bersyukur semua ini sih, maksudnya Iya, hal-hal iya. kecil dan besar disyukuri aja sih lah aku sebenarnya. Maksudnya kayak nggak ada sing spesifik karena aku berpasangan. Oh ya mungkin bersyukur karena ada pasangan gitu ya. Iya, iya. Tapi selain itu juga ya
ada masalah ya disyukuri, ada hal baik ya disyukuri, syukur aja. Nanti lah pasti Tuhan lah kasih jalannya pasti, kayak gitu sih. Boys ya. Boys. Mungkin karena apa ya Mas Yo? Kayak ngelihat apa ya? Terus terlalu sering kita di umur segini loh Mas. Ya. Sing, apalagi Mas Anto sing Padahal bilang ya, oke. apa ya? Kayak ya udah jalani aja sebenarnya. Maksudnya jalani dan bersyukur pasti Tuhan kayak apa ya bantulah buat Kasih kedepannya kasih jalan. Itu mau sharing juga tuh yang disyukuri Kalau yang disyukuri, ketika belum berpasangan dan ketika sudah berpasangan. Masa nggak ada sih? ya kalau yang disyukuri ya balik ke yang jawabanku yang tadi. Ya sangat bersyukur bisa berpasangan dengan yang seiman karena ketika soalnya apa ya POV ku tuh sekolahnya di sekolah yang lingkupnya lingkupnya Katolik gitu loh. Yes. Jadi ketika di kuliah ini masuk di negeri terus baru sadar ternyata kita sangat amat bersinggungan dengan orang-orang yang plural, banyak pilihan yang sebenarnya bisa kita dapatkan, tapi untuk akhirnya kita bisa milih di satu pilihan yang kebetulan seiman itu menurutku syukur untuk diriku sendiri itu besar sih Mas. Ya, Kayak gitulah. Paham. Sedikit sharing juga ya. Oh ya, boleh ditambah. Ketika belum berpasangan dan ketika sudah berpasangan. Kalau buat aku, ketika kita belum berpasangan, masih bisa merasakan sebuah kebebasan dalam arti positif ya. Iya. Artinya kita mau beraktivitas sampai jam berapapun, it's okay. It's okay. Ya kan? Kita mau berkarya sampai jam berapapun atau bagaimanapun, ya itu nggak masalah buat kita pribadi ya. Sehingga ketika belum berpasangan, ya apa yang kita punya, potensi kita yang miliki, push kembangkan aja semaksimal mungkin. Tapi ketika berpasangan, bersyukurnya adalah ada orang-orang yang mengasihi, yang peduli kita, yang mengingatkan, jangan sampai terlalu larut malam, jangan lupa makan, misalnya. Hanya sebuah apa ya? Mungkin hanya mengingatkan lewat WA, belum selesai nih, jam berapa? Besok masih harus aktivitas lagi loh. Nah, artinya bersyukur bahwa kalau kemarin-kemarin bersyukur, wah free lah aku mau sampai jam 2, jam 3 juga ya kan. Tapi ketika sudah berpasangan, oh iya, aku juga perlu menginvestasikan kesehatanku. Iya. Artinya Ada orang yang peduli dengan kasihnya mengingatkan kita. nambah sedikit, mungkin kalau pas posisi belum berpasangan, kayaknya jawaban setuju, ya, bakal setuju. Jadi kayak ya bebas itu Mas, tapi malah di saat kondisi bebas itu malah kita kayak menemukan apa ya, apakah ini kebebasan yang kita maksud? Nah, gitu. enggak, mungkin Gimana gitu sih. itu, Pan? Nah, aku mikirnya sampai sekarang ya, kebebasan apa kesepian sih kondisiku sekarang gitu. Wah. Nanti jadi dijawab oleh pemirsa. Ya itulah, kita udah sampai di penghujung podcast. Ya. Di episode perdana kita yang belum ada namanya itu. Mungkin kalian ada saran nama? Iya blank loh. Gitu. Ya sementara apa ya? Podcast Ratu Rosari, PRR. PRR masuk boleh itu. Sementara Pak. Next kegiatan teman-teman UMK apa nih? Next paling deket visualisasi pastinya. Wah iya. Promosi. Visualisasi 7 April, jangan lupa datang. Masa 7 April sih? 7 April. 5 atau 7 ya? Iya. Intinya itu sih. Sekitaran tanggal itulah. Kita sudah 1 tahun tidak ada visualisasi, tahun ini kita comeback lah, Bapak Ibu monggo. Jadi untuk teman-teman muda yang ada di Paroki Ratu Ya, Rosari, semuanya, sekami, KMK, OMK juga, monggo teman-teman yang mau join. DWP. Ya pasti dong. Support, Ini DWP saya selalu support. Ya. untuk pemeran. Oh, pemeran. pemeran. Iya. Tadi Atau kurang DWP spesifik. mau pemeran juga. Itu nanti cut ya. Loh, tapi pernah loh ketika di masaku itu dari segala usia. Oh, Ya. Jadi pemeran-pemeran guru-guru agama itu jadi beliau-beliau yang senior. Ya. Dari yang memerankan nama Thomas apa yang bantu mikul salib itu?
Simon. Simon, sorry. Sorry. Simon dari Kerinis. Simon Kristo. Thomas ya. Nah, itu juga dari beliau-beliau yang senior juga sih. Oh, Monggo sih nanti teman-teman. Teman kalau mau ikut dalam visualisasi ada pendaftaran khusus kah atau belum? Atau kita masih belum ada regulasi buat kedepannya untuk pemeran, casting dan lain-lain. Yang pasti kita tidak akan menutup siapapun yang mau bergabung sih intinya. Oke. Jadi siapapun mau itu banyak banget gak apa-apa, tetap kita terima. Semua Jadi, usia. dipertimbangkan atau dipikirkan lagi? SKIP sampai Oh, OMK. siap. Ya karena fokusnya tahun ke depan menjelang 100 tahun Keuskupan Malang ya. 2027 Itu adalah ya? lebih 2027. Tahun, ya. 100 tahun bersama anak Mungkin muda. aku tambah ya, nanti untuk info-info visualisasi tunggu aja di IG OMK PR Kesatria. Oh, Asik. Anak terakhir lah, oh boleh. Dan di TikTok OMK. Oh iya itu juga. Mantap. Follow. Follow Instagram saya. Oh, Boleh. OMK. Instagram Ada saya. PR Kesatria. Sama IG para kurator juga. Ya. Inilah pesan-pesan buat kita lah, podcast ini ke depannya. Terakhir mungkin ini sama Bapak Ibu yang menonton ini, kalau anaknya di rumah masih usia OMK, mari Oh, iya. monggo anaknya dipersembahkan. Bukan dipersembahkan, anaknya Untuk Jevan dipersembahkan. Diajak untuk join. mungkin anaknya bisa diajak untuk bergabung Ya. bersama di OMK. Aman. Aman. Aman dan amin. Kan ngomong aman nih menunjukkan gak aman. Baik kok kami baik kok.